Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang kembali kita bisa berjumpa saat ini. Dan puji Tuhan, hari ini kita bersama merayakan Hari Kebangkitan Kristus. Nah, kalau kita ingat 3 hari yang lalu dalam Jumat Agung kita merayakan Hari Kematian Kristus. Dan hari ini adalah Hari Kebangkitan Kristus, di mana dinyatakan Kristus sudah bangkit dan menang atas segala yang jahat. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka genaplah sudah karya Kristus dalam kehidupan kita, yang sudah menolong, menebus kehidupan kita, bahkan sudah menyatakan kemenangannya di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya mari tunduk kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih hari ini kami boleh ada, kami boleh bersama berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari biar kebenaran firman Allah itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan anugerah-Mu yang akan selalu menolong kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu, percaya bahwa Engkau hadir, mengurapi, memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara di Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Roma pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Oke, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, mari kita akan membaca bersama-sama. Sambil Bapak Ibu Saudara mendengarkan juga apa yang saya bacakan, ayat yang saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua ya. Roma pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6 bilang begini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah bangkit bersama dengan Kristus. Hari ini Kristus sudah menyatakan dirinya bahwa Dia sudah bangkit dan sudah menyatakan kemenangannya dalam kehidupan kita. Kemenangan Allah itu juga harusnya terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kebangkitan yang sama dengan kebangkitan yang Yesus alami dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan 3 hal pada saat ini untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, mari kita akan melihat bagaimana kita bisa bangkit bersama dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kelima, di sana dijelaskan, dituliskan dengan sangat jelas bahwa sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita pun menjadi satu dengan kebangkitannya. Jadi bangkit yang pertama, bangkit bersama dengan Kristus itu adalah bagaimana kita juga mengalami kematian yang sama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengalami kebangkitan bersama Kristus jika kita tidak mati bersama dengan Dia. Nah, mati yang dimaksud bersama dengan Kristus ini bukanlah mati secara fisik, secara badani, tetapi kita menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa pemahaman pengertian yang bisa kita sama-sama renungkan untuk kita bisa mengerti dan memahami menjadi satu dengan kematian Kristus.
Itu artinya menjadi satu juga dengan Kristus. Karena kalau kita menjadi satu dengan Kristus, maka ketika Kristus mati, maka kita ikut mati bersama dengan Dia. Artinya bahwa waktu kita memahami hidup kita itu harusnya melekat dengan Allah, satu dengan Allah, tinggal di dalam Allah, maka sebenarnya kita pun mengalami kematian bersama dengan Kristus. Itu kalau kita tinggal di dalam Kristus, kalau kita ada dekat dengan Allah, kalau kita menjadi satu dengan Dia. Nah, kematian Kristus, kita bersama dengan Kristus itu juga punya arti adalah bagaimana kita menghargai kematian Kristus itu di dalam kehidupan kita. Saya sudah sampaikan pada hari Jumat yang lalu, bagaimana kita sebagai orang percaya itu perlu menghargai kematian Kristus itu di dalam kehidupan kita, karena itu karya yang terbesar ya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu untuk bisa memahami, menghargai bagaimana besarnya, luar biasanya kematian Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin bangkit bersama dengan Kristus, maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi satu juga dengan kematian Kristus. Menjadi satu dengan kematian Kristus itu artinya bahwa kita menjadi satu juga dengan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Melekat dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi satu kesatuan. Jadi kalau Kristus mati, maka kita pun sebenarnya sedang mematikan hidup kita, mematikan keinginan daging kita, mematikan diri kita yang lama untuk kita bersama dengan kematian Kristus. Nah, ketika kita satu dengan kematian Kristus, maka ayat yang kelima ini kan juga bilang, Bapak Ibu Saudara, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau Anda ingin bangkit bersama dengan Kristus, maka hal yang pertama yang harus ada dalam diri kita menjadi satu dengan kematian Kristus. Itu renungan yang pertama, bagian yang pertama untuk kita merenungkan bagaimana kita bisa bangkit bersama dengan Kristus. Nah, bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bilang begini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Bagaimana kita bisa bangkit bersama dengan Kristus? Yang kedua adalah manusia lama kita itu perlu disalibkan. Jadi kalau ini salib, Bapak tempelkan manusia lama kita kepada salib. Bagaimana manusia lama kita juga harus dimatikan di atas kayu salib itu. Apa sih manusia kita yang lama? Manusia yang dulu, yang belum diperbaharui. Itu juga berbicara sebenarnya perilaku kita. Itu juga sebenarnya berbicara kebiasaan hidup kita yang lama waktu kita belum percaya kepada Tuhan. Dimana kita di rumah, istri kita pukul, anak kita pukul, wah, ngomongan kita kasar dan sebagainya. Itu hidup yang lama, itu perlu disalibkan. Kalau itu nggak disalibkan, kita tidak bisa bangkit bersama dengan Kristus. Kita perlu menyalibkan hal itu. Kita yang gampang mudah tersinggung, mudah marah, pikiran kita yang jahat, kehendak kita yang jahat, dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu, waktu orang menyakiti kita Bapak Ibu, apa yang kita ingin lakukan? Yang ingin kita lakukan adalah membalasnya. Bagaimana orang tersebut juga merasakan apa yang kita rasakan. Itu kalau kita bicara manusia kita yang dulu, sebelum kita bertobat. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita bisa dengan mudah ya untuk bisa melihat diri kita sendiri ini. Apakah manusia kita yang lama itu terkadang masih kita simpan, bukan kita salibkan bersama dengan Kristus, tapi kita simpan. Karena mungkin kita berpikir suatu saat kita membutuhkannya. Bapak Ibu pernah mendengar orang bilang gini, kamu sih tidak tahu dulu waktu saya belum bertobat. Kamu tidak tahu dulu kalau sebelum saya rajin datang ke gereja. Wah, saya ini orang seperti ini, orang seperti ini. Loh, terus kenapa kalau Anda seperti itu? Apakah Anda akan menggunakan lagi kebiasaan seperti itu? Atau menggunakan perilaku seperti itu? Padahal Alkitab sudah bilang, salibkan manusia kita yang lama, yang belum diperbaharui di dalam Kristus itu. Segala kelemahan kita dulu, emosional kita yang lemah, perasaan kita yang lemah, kehendak kita yang jahat, pikiran kita yang jahat. Mari salibkan itu Bapak Ibu Saudara. Walaupun terkadang dalam kehidupan kita
ketika kita menghadapi satu persoalan, satu masalah, rasa ingin menggunakan manusia yang lama itu kembali ada dalam hidup. Tapi ingat ayat kebenaran firman Allah ini. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara bahkan kita semua ingin bangkit bersama dengan Kristus, maka poin yang kedua yang kita pelajari pada saat ini adalah salibkan manusia yang lama. Jangan lagi disimpan. Jangan lagi ingin digunakan dalam keadaan tertentu atau suatu waktu siapa tahu saya membutuhkannya karena saya ingin membalas dendam, saya ingin memperlakukan orang seperti orang memperlakukan saya karena dia sudah keterlaluan dan sebagainya. Tapi yang kita perlu lakukan saat ini adalah salibkan itu. Salibkan semua manusia kita yang lama. Jangan lagi ungkit manusia kita yang lama. Jangan lagi bilang dengan orang lain, saya ini dulu pembunuh loh. Saya ini dulu perampok. Saya ini orang yang tidak sabaran dan gampang emosional. Nah, Bapak Ibu Saudara, salibkan itu. Ketika kita bisa menyalibkan itu, maka dia tersalib bersama dengan Kristus. Dan itu juga yang akan membuat kita bangkit bersama dengan Kristus. Itu bagian yang kedua untuk kita renungkan pada saat ini. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang ketiga masih di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bilang begini, lanjutannya, supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu, Yesus itu mati menebus hidup kita. Dari mana dia tebus hidup kita? Dari dosa. Sebagai hamba dosa, Yesus mengambil kita, menebus kita, membayar kita dengan harga yang lunas. Kemudian harusnya kita menjadi hamba Dia, bukan lagi menjadi hamba dosa. Makanya ayat ini bilang, Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Roma bilang begini, jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Artinya Bapak Ibu Saudara kita yang dulu jadi budak dosa, jangan lagi ikutin itu. Jangan lagi berbuat dosa. Nah, sekarang jadi pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apakah dalam hidup kita itu punya pilihan untuk berbuat dosa atau tidak berbuat dosa? Atau mungkin silakan kita merenungkan bersama. Apakah ada orang yang berbuat dosa itu tanpa kesadaran dalam hidup? Semua orang yang berbuat dosa itu pilihan dia untuk berbuat dosa. Walaupun sebenarnya dia juga punya pilihan yang lain, yaitu untuk tidak berbuat dosa. Kalau kita memahami, mengerti tentang hal ini Bapak Ibu, harusnya dalam kehidupan kita, ketika tidak ada orang yang lihat, ketika tidak ada orang yang tahu, hanya kita sendiri, mungkin hanya Allah yang melihat dari surga apa yang kita lakukan. Kita punya dua pilihan, untuk berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang bangkit bersama dengan Kristus itu adalah orang yang bukan lagi menjadi hamba dosa. Artinya bahwa dia bisa membuat satu pilihan yang benar. Dia tidak lagi diperbudak dengan dosa. Kalau kita bicara tentang dosa, Bapak Ibu, saya sudah pernah menyampaikan kebenaran bahwa dosa itu punya daya tarik. Dia bisa menarik kita. Ketika kita menganggap itu hal yang biasa, ini manusiawi kok, saya juga manusia yang lemah, saya juga bisa jatuh di dalam dosa. Ya, Bapak Ibu, kita semua manusia yang lemah. Daging kita itu membuat kita lemah. Daging kita itu juga membuat kita bisa menuruti keinginan manusia kita yang lama kembali dan kemudian berbuat dosa kembali. Tapi di saat yang sama sebenarnya kita punya tetap dua pilihan dalam hidup kita. Mau jadi hamba Allah dan tidak melakukan dosa. Yang kedua, mau menjadi hamba dosa dan berbuat dosa. Saya kembali mengingatkan, upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu kematian kekal, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama mengerti, memahami hal ini. Jangan pernah menganggap remeh dosa. Karena dosa itu upahnya maut. Dan maut itu kematian kekal di dalam kehidupan.
Nah, mari kita memahami tentang hal ini. Kalau kita ingin bangkit bersama dengan Kristus, maka kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Saya ulangi, kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bagian yang terakhir dari renungan kita pada hari ini, saya ingin menyimpulkan beberapa hal untuk kita sama-sama merenungkan atau menjadi catatan bagi kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus jika kita menjadi satu dengan kematian Kristus, menjadi satu di dalam Tuhan. Ada di dalam Tuhan, kita melekat dengan Allah, kita memahami kehendak Allah, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Maka ketika Yesus itu mati, kita juga sedang ikut mati di dalam kematian Kristus. Tapi ayat kebenaran firman Tuhan bilang setelah kita mati bersama dengan Kristus, maka kita juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sekali lagi bahwa ini tidak berbicara secara fisik ya Bapak Ibu Saudara, tetapi berbicara mengenai kehidupan yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus jika manusia lama kita disalibkan. Jika hal-hal yang buruk, kebiasaan buruk, tabiat kita yang buruk itu kita salibkan, bukan kita simpan untuk kita bisa pergunakan suatu waktu, tapi kita salibkan, maka dia akan mati juga di sana. Nah, ketika dia mati di sana, kita tidak bisa lagi membanggakan hidup kita yang dulu, tidak lagi bisa mengandalkan hidup kita yang dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus jika kita tidak memilih untuk hidup menjadi hamba dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar hari ini ketika kita kembali merayakan hari kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus atas maut, maka kita juga bersukacita. Bukan hanya sekedar merayakan, tapi kita pun mengalami kebangkitan itu di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Kita mengalami kebangkitan Kristus itu juga di dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena kalau sekedar kita merayakan, ya mungkin hal yang biasa. Tapi kalau kita mengalami kebangkitan itu bersama dengan Kristus, itu menjadi hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ini renungan yang untuk kita renungkan pada saat ini. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi renungan bagi kita semua, untuk hidup kita semakin hari semakin lebih baik lagi, semakin berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan sampai pada saatnya nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan, Allah akan bilang begini, "Engkau hambaku yang baik dan setia." Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biar kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, hari ini kami boleh kembali memperingati hari kebangkitan Tuhan. Engkau sudah menang atas maut. Engkau sudah menyelesaikan semua tugas-Mu. Tuhan, biar saat ini bukan hanya sekedar merayakan kebangkitan Kristus, tapi kami boleh mengalami kebangkitan juga dalam hidup kami bersama dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Mengalami kebangkitan di dalam keluarga kami, mengalami kebangkitan Tuhan di dalam pekerjaan usaha kami. Karena itu biar anugerah-Mu yang akan menolong memberkati kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biar ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur dalam pujian ini. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhan bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama
Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih di akhir ibadah ini kami bersyukur kepadamu dan kami percaya anugerah-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong, memberkati kami. Berkati juga jemaat Tuhan yang berulang tahun di hari ini Tuhan. Anugerah-Mu ada bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dan kekuatan yang baru serta persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai hidup kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.